Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya seperti biasa, kita berdoa dulu. Mungkin Kak Royan bisa dipimpin doanya untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya, Royan. Jadi udah dipimpin untuk doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sebelum masuk ke pembahasan atau materi, saya absen dulu buat teman-teman. Adi, Baby, ada? Oke, ada. Bita? Oke. Kita? Ray? Ray kemana, Ray? Oh, sakit. Oke. Ivan? Zulfikar? Oke, Alhamdulillah. Jadi ada beberapa teman kita yang sakit ya. Kita doain untuk biar cepat sembuh. Nanti supaya bisa kita diskusi lagi atau kita untuk kasih pembelajaran lagi. Nah, kita masuk ke pembelajaran atau materinya. Kita hari ini bahas materi tentang strategi algoritmik. Apa sih strategi algoritmik? Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, atau sekarang yang lagi buka nih ya kan, lagi buka handphone, bisa di searching strategi algoritmik atau tanya di ChatGPT atau artificial intelligence teman-teman. Sudah? Atau sudah ada yang bisa menyimpulkan, Pak, strategi algoritmik adalah bla 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 ya kan? Nggak ada? Oke. Jadi Bapak bisa lanjutkan dulu ya. Nah, jadi untuk materi strategi algoritmik, ini buat apa sih Pak? Nah, sebelum itu kita lanjutkan dulu aja. Di sini nanti ada untuk penerapannya juga di artificial intelligence. Jadi strategi algoritmik ini nanti saya terapkan atau kita terapkan untuk menggunakan artificial intelligence. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebelum teman-teman masuk ke materi strategi algoritmik, saya akan jelaskan beberapa untuk strateginya. Ketika teman-teman untuk strategi algoritmik, yang pertama ada untuk faktor dekomposisi. Jadi apa sih dekomposisi? Dekomposisi itu memecahkan suatu masalah menjadi part per part, menjadi bagian paling kecil. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya supaya masalah tersebut itu lebih mudah ditangani ketika dibagi menjadi part per part yang paling kecil. Nah, langkahnya dekomposisi dulu. Kalau kita analogikan dekomposisi, contohnya ya kan, truk tebu nih ya kan, truk tebu yang besar atau fuso. Nah, kalau teman-teman lihat di jalan, itu kan pasti jalannya sangat pelan gitu kan ya. Nah, bisa menimbulkan kemacetan dan yang lain ya kan kayak gitu. Dan juga resiko yang lain. Nah, ketika dibawa dengan muatan yang paling kecil, hasilnya seperti apa teman-teman? Ray? Yap. Hasilnya adalah muatan yang terkirim itu lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi dekomposisi tujuannya adalah untuk bukan hanya memecah-mecahnya aja, tapi supaya data atau informasi tersebut diterima lebih cepat, seperti itu. Nah, setelah itu ada yang proses yang namanya abstraksi, teman-teman. Nah, setelah dipecah-pecah menjadi bagian kecil, kita pilah ibaratnya, kita sederhanakan hasil dari dekomposisinya, atau kita filter. Nah, kita sederhanakan juga bisa, seperti itu. Itu masuk ke yang abstraksi. Oke. Terus yang ketiga, teman-teman bisa lihat, jadi ada pengenalan polanya, ada polanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, ada aturannya seperti apa, dan juga datanya seperti apa. Yang terakhir, kita tentukan dan kita susun langkah-langkahnya, yaitu di algoritma. Kita susun untuk langkah-langkah logisnya, seperti apa untuk menyelesaikan suatu masalah yang efisien. Jadi ada 4 ini untuk fondasi pemikiran algoritmik. Yang pertama ada dekomposisi, strategi algoritmik, dan juga ada pengenalan pola atau pattern recognition.
Yang keempat ada juga yang namanya algoritma atau menyusun langkah-langkahnya, tapi harus secara logis dan efisien kayak gitu. Nah, sebenarnya buat teman-teman nggak usah pusing-pusing. Ketika membuat suatu algoritma itu nggak selalu dan nggak melulu yang namanya coding, teman-teman. Jadi, bisa berupa dengan algoritma yang atau masalah yang ada di diri kita. Contohnya seperti ini. Kasusnya yang pertama, itu ada kasus memakai sepatu. Nah, gimana langkahnya untuk memakai sepatu ya kan? Ada kayak ambil kaos kaki dulu, masukkan untuk kaos kaki yang di bagian kaki kiri dulu, kaki kanan dulu, seperti itu. Jadi, yang namanya algoritma itu nggak melulu yang dinamakan coding, atau yang teman-teman bayangkan sangat sulit dan bla 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 gitu kan ya. Nah, di sini kasusnya ada dua, memakai sepatu dan juga memasak mie instan. Nah, mungkin Royan mau coba gimana sih cara buat mie instan? Oke. Langkah kedua, Royan? Oke, seperti itu. Tiga? Oke, sip buat Royan. Applause buat Royan ya, teman-teman. Tapi, perlu teman-teman ketahuin, ketika membuat suatu algoritma, kita mungkin sudah pernah bahas di pertemuan yang lalu, yang namanya algoritma itu nggak sesederhana gini. Kayak gini ya teman-teman, jadi harus ada input dan juga proses dan juga outputnya. Inputnya apa? Nah, oke. Inputnya adalah kaos kaki, ya kan? Jadi kaos kakinya adalah inputannya. Prosesnya seperti apa? Ya ini, masukkan kaki kanan dulu, masukkan kaos kaki ke kanan dulu, ke kiri dulu, kayak seperti itu. Dan hasil akhirnya, outputnya adalah selesai terpasang untuk kaos kakinya. Kalau di mie instan, hasil akhirnya ya mie instan siap dimakan. Seperti itu. Oke, jadi kita lanjut lagi ke materi dekomposisi. Tadi kan sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Untuk dekomposisi apa sih Pak? Dekomposisi itu memecahkan suatu masalah. Jadi contohnya tadi kalau kita analogikan seperti kue tart yang besar atau seperti truk fuso yang besar ngangkat tebu atau muatan, ketika dikirim dengan muatan besar, nah, hasilnya seperti apa untuk truknya? Hasilnya bakalan berjalan sangat lambat. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita mendekomposisinya, bakalan nanti hasilnya bakalan lebih cepat terkirim. Soalnya, muatannya lebih kecil atau lebih ringan. Nah, untuk di sini saya jelaskan sedikit, teman-teman ya. Jika kita ingin membuat game, masalah besarnya adalah game atau buat game teman-teman ya. Bisa kita pecah dulu teman-teman untuk bagian per part yang lebih mudah. Nanti biar kita supaya bisa menyelesaikannya satu persatu. Yang pertama, di sini kita bisa buat dulu untuk desain peta permainannya seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, kita buat karakternya. Kira-kira karakternya ada berapa untuk di game tersebut? Ada 2K, ada 3K, ada 4K, ada 5K. Yang ketiga, ada buat aturan atau event. Jadi kalau teman di game itu ada eventnya. Harus ngapain aja, peraturannya harus ngapain aja. Itu harus jelas untuk peraturannya. Dan behavior-nya harus seperti apa. Kebiasaan atau behavior ya. Sikap atau perilaku bla bla ya. Nah, yang poin keempat itu ada yang namanya menambahkan musuh. Nggak mungkin dong untuk suatu game itu nggak ada musuhnya. Pasti ada musuhnya kan ya Ryan ya. Oke. Jadi ditambahkan musuhnya. Kalau nggak ada musuhnya nggak enak dong ya. Poin terakhir, jadi ada uji coba. Nggak mungkin langsung ketika kita buat suatu game itu nggak diuji coba dulu. Nah, kenapa harus diuji coba? Ya, salah satunya supaya game tersebut layak dipakai. Ketika dicoba, itu tidak ada trouble.
Ya meskipun nanti pas waktu jalan itu ada bug, trouble itu tidak masalah, lumrah. Cuman kita meminimalisir kesalahan yang ketika kita buat pertama kali. Kayak gitu. Jadi di sini ketika kita membuat suatu game, kita pecah dulu tadi, sudah saya jelaskan teman-teman ya. Poin pertama, kita desain dulu untuk petanya seperti apa. Kita buat petanya, mau dibuat era teknologi kah atau era masa lampau kah, seperti apa kan, bisa. Terus yang kedua, ada kita buat karakternya. Gak mungkin dong ketika kita buat game gak ada karakternya kan gitu kan ya teman-teman. Jadi kita buat petanya, setelah itu yang kedua kita golongkan, kita pisahkan dulu. Kita buat karakter. Ada 3 karakter contohnya atau 5 karakter. Yang ketiga, ada aturannya. Kira-kira peraturannya di game yang kalian buat itu harus seperti apa. Gak boleh ketika ditekan X, gak boleh loncat sampai 100 kali kah atau seperti apa kan ya, terserah kalian. Jadi seperti ini. Nah, ini yang didekomposisi teman-teman, yang kayak tadi. Nah, setelah kita sudah menambahkan poin-poinnya, kita temukan poin-poinnya seperti ini. Tadi udah ada membuat desain petanya, membuat karakternya, kita sederhanakan dulu. Contohnya, menyederhanakan fokus. Di sini teman-teman lihat, dalam game kita tidak perlu menampilkan semua detail kehidupan nyata. Kita menyederhanakan karakter hero dengan hanya fokus pada fitur esensialnya aja. Jadi, jumlah nyawanya berapa, dan juga jenis senjatanya dan kemampuannya apa aja, dan misi atau tujuannya yang harus dicapai seperti apa. Jadi, nggak perlu detail, harus bernafas setiap detik, ya gitu kan ya, nggak juga. Atau membutuhkan makanan 3 kali sehari, nggak juga. Jadi, kalau misalnya kayak gitu, ya kan, nanti bakalan bisa nembulin bug, teman-teman. Nah, nanti bisa menyebabkan nggak relevan pada gamenya. Nah, poin ketiga nih teman-teman, jadi ada untuk mengenal pola atau pattern recognition. Nah, di pattern recognition, di sini kita kan pakai artificial juga, atau AI ya kan. Di sini AI dan algoritma banyak bekerja dengan mengenali dan merespon pola. Dengan mengenali pola, kita bisa membuat prediksi dan strategi yang lebih baik. Nah, dalam algoritma dan AI kita bisa membuat suatu strategi yang bagus, entah itu membuat suatu game atau kita memainkan suatu game. Contohnya, di sini untuk pola gamenya, ini untuk saya kasih referensi menggunakan game yang sering teman-teman pakai ya, atau game yang lain, mungkin game seperti MLBB ya kan, seperti itu. Nah, contoh gamenya, pola dalam gamenya, musuh selalu respon setelah mati di area tertentu. Terus yang kedua, hero cenderung farming, mengumpulkan sumber daya di tempat yang sama. Ketiga, ada yang namanya rotasi pemain atau event. Nah, untuk di kehidupan nyata, pola orang menonton YouTube, bla bla bla, bisa kalian lihat teman-teman yang di sebelah sini. Pola belanja online dan yang lain ya, ada yang namanya pola. Poin yang keempat, yaitu ada yang namanya algoritma. Tadi, apa sih yang disebut dengan algoritma? Jadi suatu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi secara efisien dan juga harus logis, teman-teman. Bisa nggak kita buat algoritma yang nggak logis? Bisa, misalnya kan, kalian kasusnya adalah membuat mie instan, jadi kalian harus muter dulu lapangan, ya kan, baru bikin atau buka mie-nya, terus masukkan airnya ke air mendidih, ya kan, nah gitu. Nggak logis kan? Jadi tadi saya sebutkan, ketika membuat suatu algoritma itu harus efisien dan juga logis. Nah, kenapa harus efisien, Pak? Biar nggak terlalu banyak. Ketika kalian buat suatu algoritma yang terlalu banyak, muter-muter ya kan, gitu, jadi bisa makan waktu banyak juga, kayak gitu. Contohnya, ini ada untuk pembuatan suatu game menggunakan artificial intelligence. Mungkin teman-teman di sini pakai AI-nya apa aja? DeepSeek kah? Atau ChatGPT kah? Atau Gemini?
Bisa dicoba teman-teman ya. Bisa mungkin pakai Gemini atau DeepSeek atau Blackbox AI dan yang lainnya. Di sini untuk langkah-langkahnya dalam suatu game, pergerakan musuh, pertama mengambil item, dan juga strategi pertahanannya seperti apa ya kan. Kayak gitu. Semisal kalau jika daerah hero-nya kurang dari 20%, musuh masih ada, maka segera kembali ke base. Contohnya kayak gini. Ini untuk yang diterapin strategi ke dalam game, teman-teman. Nah, kalau untuk yang tahap kedua, jika ada botol ramuan di dekatnya, kalau hero-nya health-nya di bawah 50%, ya harus diambil botolnya untuk recovery dari karakter tersebut. Supaya biar nggak mati. Nah, untuk bagian kelima, teman-teman, bisa dilihat nih, kita ada yang namanya unplug sama plug. Maksudnya unplug itu gimana, Pak? Jadi, unplug ini tanpa komputer, jadi kita simulasi habis ini, kita simulasi dekomposisi, ya kan? Nanti tanpa menggunakan perangkat komputer. Nah, sedangkan untuk yang plug, untuk membuat AI sederhana, boleh pakai Scratch atau Pictolobox juga boleh. Nah, intinya kalau unplug itu tanpa pakai komputer, dan juga untuk plug itu pakai komputer atau media komputer yang lain. Kayak gitu. Nah, untuk mungkin biar teman-teman enak ya kan. Jadi habis ini biar kita seru nih ya kan. Mungkin di sini kan install semua yang namanya Mobile Legends Bang 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 gitu kan ya. Nah, kita coba mainin bareng deh untuk yang MLBB. Gimana? Bisa? Oke. Oke. Biar kita nggak bosan, ini sebenarnya bukan proyek mininya tadi. Jadi untuk proyek mininya kita ganti untuk bermain game MLBB. Mungkin teman-teman tahu Mobile Legends Bang Bang Bang. Nah, mungkin teman-teman nanti kita buat duel. Teman-teman bisa untuk yang kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Nanti silakan bikin untuk karakternya ngapain aja, terus yang lainnya seperti apa ya kan. Kita terapin coba untuk strategi algoritmiknya bisa apa enggak dalam game kenyataan. Kayak gitu. Nah, nanti setelah selesai gamenya, teman-teman, silakan tulis kenapa kira-kira teman-teman yang kalah bisa kalah, yang menang bisa menang. Strateginya ada apa sih? Nanti silakan dibuat rinciannya, seperti kayak dekomposisi, terus ada seperti ada abstraksinya, dan juga ada pengenalan pola, terus ada juga algoritmanya. Nanti saya tuntun juga untuk buat laporannya seperti apa. Oke, bisa dicoba dulu teman-teman ya. Oke. Nah, caranya silakan nanti buat room. Nanti kita sambil nonton juga di sini teman-teman yang lagi main. Nah, nanti teman-teman hasil dari pertandingannya silakan ditulis. Jadi teman-teman nggak ngegame aja, nggak asal ngegame, tapi juga kita menerapkan materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, tulis nih dekomposisi tadi materi dekomposisi untuk tim 1 ngapain aja. Ternyata teman-teman yang tim 1 contohnya tulis tim 1 dekomposisinya adalah memecah per hero. Contohnya di XP lane itu 2 orang Pak ya kan, tanker sama room ya kan. Terus yang tengah ada untuk yang lain terus ada yang di gold lane, contohnya ada assassin atau fighter gitu kan ya. Yang di tengah ada mage ya kan. Nah, nanti untuk rumor bisa bantu untuk yang di bagian atas. Nah, silakan ditulis untuk dekomposisinya seperti apa. Terus pengenalan polanya seperti apa, untuk cara penyerangannya, cara bertahannya seperti apa. Itu aja teman-teman ya. Kita coba dulu untuk hari ini. Yuk, silakan dicoba. Oke, sudah? Oke. Hasilnya seperti apa teman-teman? Seru kan ya? Jadi
Untuk tim 1, kesimpulannya seperti apa tadi menangnya? Oh, seperti itu ya? Oke. Nanti silakan teman-teman yang lain juga menulis hasil resume-nya, kira-kira kenapa tim 1 bisa menang, tim 2 bisa kalah. Dan algoritmanya seperti apa sih yang diterapin, atau strateginya seperti apa sih yang diterapin sama tim 1 untuk menyerang tim 2, ya kan? Nah, semisal di tim 2 kira-kira harus defense seperti apa sih, ya kan? Nah, nanti silakan buat laporan atau resume di tulisan. Dan juga mungkin kita masih ada banyak waktu ya teman-teman. Kita coba dulu untuk yang lain sambil having fun untuk hari ini juga. Masih ada waktu setengah jam, kita main-main lagi. Gimana? Oke, lanjut, silakan. Yuk. Mungkin saya bisa join teman-teman. Oke, udah gak kerasa ternyata kita belajar tadi sambil bermain. Untuk hari ini, saya akhirin dulu untuk pelajarannya. Kita bisa lanjut lagi di pembelajaran berikutnya yang lebih joyful dan menyenangkan daripada nanti ini, ya kan. Teman-teman, itu aja dari saya. Mungkin ilmu yang saya share dari hari ini bisa berguna buat teman-teman. Kalau misalnya saya ada salah katanya sama teman-teman, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.